11 tahun perjalanan Nasdem, usia termuda di antara partai-partai lain. Tapi kita menyaksikan usia termuda dengan begitu banyak lompatan-lompatan langkah. Dan itu artinya hari ini kita berkumpul sama-sama untuk menengok ke depan bahwa kita sedang membawa misi. Kita bukan membawa target. Kalau target itu diraih dan kalau target itu tercapai, maka pekerjaan selesai. Tapi kalau misi itu diemban, misi itu dipanggul, misi itu untuk dilaksanakan. Perjalanan kita adalah perjalanan membawa misi, bukan sekedar meraih target-target. Para ketua umum partai-partai pendukung, para relawan yang kami cintai, baru saja kita mendengarkan pidato tentang visi Indonesia ke depan untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya, baik itu mereka yang tidak mendukung, karena mereka adalah bagian dari semua kita. Karena itu marilah negara ini kita rawat, kita jaga dengan sekuat-kuatnya. Negara ini negara kesatuan, tidak hanya kesatuan dalam arti politik, tetapi juga kesatuan dalam arti ekonomi, economic unity. Karena itu visi Indonesia kita ke depan adalah harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, harus dinikmati oleh semua kita tanpa kecuali dimanapun mereka berada. Mari kita rapatkan barisan, kita kuatkan, satukan visi. Jadilah kita bagian daripada bangunan Indonesia. Indonesia ibarat satu bangunan. Kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Karena itulah mengapa ini disebut sebagai rumah bagi pergerakan. Karena gagasan dibawa dari awal, mengembalikan Indonesia pada gagasan awal pendirian Republik ini, itulah disebut dengan restorasi Indonesia. Saya merasa sangat bersyukur. Dengan rendah hati saya menyatakan siap waktu itu, dan alhamdulillah sejauh ini perjalanan kita adalah perjalanan yang nampak kita menyaksikan puncak-puncak baru yang insya Allah tercapai. Sosok calon presiden dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yakni Anies Baswedan terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Kekinian, Anies Baswedan mendapat dukungan dari pengusaha kaya yang meminjamkan rumahnya untuk dijadikan kantor Koalisi Perubahan. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan rumah itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sudirman enggan menyebut nama pengusaha yang memiliki rumah tersebut. Dipinjamkan oleh pemilik baru, kata Sudirman. Dia menyampaikan rumah tersebut dibeli dengan harga yang sangat mahal. Sudirman hanya menyebut pengusaha itu merupakan sahabat karib Anies.
Itu sahabatnya Pak Anies, sahabat lama, jelas dia. Nantinya rumah tersebut akan dijadikan lokasi bagi partai anggota KKP serta relawan Anies untuk berkumpul untuk mempersiapkan pemenangan pemilu 2024 mendatang. Tak cuma dari dalam negeri, dukungan terhadap Anies Baswedan juga datang dari Timur Tengah, tepatnya di Arab Saudi. Seorang penjual madu Yaman di Arab Saudi memberikan diskon hingga 50% bagi jemaah umroh asal Indonesia yang mendukung Anies Baswedan. Hal itu diketahui dari video yang beredar di TikTok yang diunggah oleh @uberlah pada minggu lalu. Dari video tersebut, sejumlah warga Indonesia tengah berkumpul di lapak dagangan seorang pedagang madu Yaman. Pria berbaju merah kemudian datang dan mengucapkan salam yang langsung dijawab oleh penjual madu Yaman tersebut. Ia kemudian mengambil satu buah jerikan kecil madu dan bertanya berapa harganya. Harga madu yang ditawarkan ternyata berbeda tergantung siapa pembelinya. Si pedagang madu Yaman itu kemudian bertanya pada sang pembeli, "Anies, Jokowi, Jokowi 200, Anies 100 ribu," ujar pedagang madu itu. Jawaban sang penjual madu itu sontak membuat jemaah umroh asal Indonesia yang ada di sana tertawa terbahak-bahak. "Kocak," ujar seorang jemaah umroh yang ada di video. Tak diketahui apakah penjual madu itu memang mendukung pencapresan Anies Baswedan atau hanya sedang bersenda gurau dengan para calon pembelinya. Namun kejadian ini membuat banyak netizen berkomentar. Mereka terkesan lantaran ada penjual madu Yaman yang hafal konstelasi politik di Indonesia, baik calon presiden untuk Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan maupun Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo atau Jokowi. "Mantap Pak Anies, sehat selalu saudara kami di Yaman," tulis pengguna TikTok.